Dunia anak adalah dunia bermain, tetapi masih banyak orang tua yang menilai bermain sebagai pemborosan waktu. Akibatnya permainan anak selalu disisipkan kegiatan belajar sehingga jauh dari kata menyenangkan. Para pakar bermain sudah menegaskan pentingnya bermain secara bebas bagi anak. Kegiatan itu antara lain penting untuk membangun kemampuan mengambil keputusan berimajinasi, meningkatkan kebugaran, mengembangkan otak, serta melatih koordinasi dan bekerja sama. Ketika bermain, anak berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide yang tersimpan di dalam dirinya. Anak mengekspresikan pengetahuan yang ia miliki tentang dunia dan kemudian juga sekaligus bisa mendapatkan pengetahuan baru dan semua dilakukan dengan cara yang menggembirakan hatinya. Tidak hanya pengetahuan tentang dunia yang ada di dalam pikiran anak yang terekspresikan, namun ia juga menjadi lebih sehat karena banyak bergerak. Baskorodin, TV Posdaya melaporkan. Sistem peternakan terpadu merupakan sistem peternakan efektif yang dapat diterapkan di lingkup masyarakat pedesaan sehingga menjadikan kegiatan beternak menjadi lebih efisien dan menguntungkan bagi peternak. Peternak terpadu adalah sistem daur ulang tanaman dan hewan sebagai mitra, menciptakan suatu ekosistem yang meniru cara kerja alam bekerja. Salah satu pengembangan ternak terpadu yang dilakukan oleh IPB dan bekerja sama dengan Posdaya adalah biskuit pakan ternak dari limbah daun pepaya dan legumonosa yang dibudidayakan oleh Profesor Dr. Panca Dewi. Ini adalah indigo vera yang telah dikeringkan, ada dua bentuk, yaitu dalam bentuk tepung, ini yang dalam bentuk tepung, dan ini adalah dalam bentuk pelet. Nah, indigo vera ini adalah berasal dari tanaman leguminosa dari Lab Ilmu dan Teknologi Tumbuhan Pakan dan Pastura. Melalui satu kegiatan yang IBIKK kita akan diseminasikan. Ini adalah untuk ke peternak, ya. Khususnya ini adalah untuk peternak kambing. Karena hasil dari penelitian ini bisa membantu untuk meningkatkan produksi susu. Dan kita bisa cobakan ke peternak, kita peternak kambing. Kita bisa lihat ini sangat disukai, ya. Penelitian menunjukkan daun pepaya dan legumonosa memiliki kandungan gizi yang baik bagi air susu, dan pemanfaatan limbah daun pepaya dan legumonosa ternyata dapat diaplikasikan kepada ternak untuk menghasilkan susu yang melimpah. Tim TV Posdaya melaporkan. Terdapat fenomena yang menggoncangkan jika menyimak data Kementerian Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa pengangguran di Indonesia didominasi oleh sarjana. Data menunjukkan bahwa di Indonesia seorang mahasiswa ternyata kalah dengan lulusan SD. Jumlah tenaga kerja Indonesia pada akhir 2014 mencapai 182 juta jiwa, sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 7 juta jiwa. Dari jumlah pengangguran tersebut ternyata mayoritas adalah lulusan universitas atau sarjana. Sementara untuk pengangguran lulusan SMK jumlahnya adalah 11,24% dari total jumlah pengangguran. Pengangguran lulusan SMK ini naik tipis dibandingkan dengan posisi 2013 yang mencapai 11,21%. Dan untuk pengangguran bertitel diploma jumlahnya 6,14% dari total pengangguran, naik 5,95% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pengangguran lulusan SD ke bawah hanya sebesar 3,04%, terus menurun sejak tahun 2013. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh kelompok pendidikan rendah. Hal ini terjadi karena gaji untuk kelompok ini lebih murah dibandingkan dengan memperkerjakan sarjana. Untuk itu, para sarjana diharapkan mampu menjadi individu yang terampil dan berkualitas sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tim Liputan Warta TV melaporkan. Dalam mengevaluasi sistem pengabdian kepada masyarakat, Universitas Islam Negeri Araini Aceh melakukan pengabdian Tridharma
dengan mengirimkan mahasiswanya mengikuti kuliah kerja nyata yang bernilai dan berbobot kepada masyarakat. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau P2M UIN Araini, Dr. Andes Jakfar Putih mengatakan, pelatihan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan atas pengabdian kepada masyarakat. Mereka kita libatkan, kita tempatkan di kampung-kampung, di desa-desa, minimal 6 atau 7 orang per desa. Rata-rata kita turunkan mereka per gelombang 1, 2 per semesteran, itu mencapai untuk 1 tahun sekitar 1000-an orang. Tapi programnya itu masih terbatas ya, masih memperkuat jamaah salat, masih mengajarkan pengajian, memperkuat DPQ, TPA di kampung-kampung, melakukan pendidikan pelatihan kepada masyarakat dalam hal yang terbatas. Jadi tidak profesional. Berkemungkinan nanti kita bisa mengadopsi yang di sini, kita akan merubah paradigma itu, paradigma yang berkelanjutan, dan juga KKN bagi mahasiswa itu tidak banyak pindah-pindah tempat. Kalau pindah-pindah tempat itu tidak berkelanjutan, tidak mantap. Jadi ada beberapa tahun di satu kawasan. Kalau kawasan itu sudah bagus, baru kita cari kawasan lain. Jadi kalau pindah-pindah terus berarti ini menyebabkan asal sudah melaksanakan aja, bahkan tidak profesional, tidak akan berkelanjutan. Selama ini dosen di lingkungan UIN Araini telah banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat. Namun pelaksanaannya masih secara individu dan kurang terkoordinir, sehingga hasilnya belum sempurna dan berakibat kepada kurangnya bahan serta banyak kekeliruan dalam pengisian BKD. Pelatihan yang dilakukan mahasiswa dalam KKN tematik Posdaya diharapkan mampu menyiapkan program pengabdian secara mandiri, sesuai dengan keahlian masing-masing, kemudian mampu melakukan monitoring dan evaluasi, dan selanjutnya penyusunan program-program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk artikel ilmiah. Mudah-mudahan dapat berfungsi ganda untuk pengabdian kepada masyarakat dan untuk karya ilmiah dalam jurnal. Tim TV Posdaya melaporkan. Bertempatan di Gedung Kaca Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan 10 perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta menandatangani MOU tentang pendampingan Posdaya. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama pendampingan Posdaya oleh 10 perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo langsung oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, sedangkan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri oleh Profesor Dr. Haryono Siono, sedangkan 10 perguruan tinggi oleh rektor masing-masing atau wakil rektor. Haryono Siono mengatakan kerjasama ini untuk memajukan Kulon Progo yang melibatkan 10 perguruan tinggi di Yogyakarta. Agar supaya universitas ini bisa mengirim mahasiswa ke tingkat pedesaan dan secara terpadu. Tidak universitas ini apa, universitas itu apa, tapi masing-masing universitas mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Oke. Tim TV Posdaya melaporkan. Peluncuran program Posdaya ini berlangsung di Pendopo Krido Manunggal, Tuban, Jawa Timur pada Selasa 26 Mei 2015. Acara ini ditandai dengan penandatanganan peresmian 26 Posdaya Membangun Kemandirian bersama pos pemberdayaan keluarga oleh Wakil Bupati Tuban Nur Mahar Husen. Kemudian GM PT Holcim Indonesia Pabrik Tuban Sidik Darul Setio serta pimpinan Yayasan Dana Mandiri Profesor Dr. Haryono Suyono. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tuban Nur Mahar Husen mengapresiasi program Posdaya. Dirinya mengatakan program pemberdayaan keluarga skala kecil ini menurutnya sangat sinergis dan sangat membantu upaya Pemkab Tuban di dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan ataupun peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di Tuban. Pasalnya, di Kabupaten Tuban masih banyak penduduk yang miskin. Untuk itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas program pemerintah Kabupaten Tuban, yaitu dengan mendidik warga-warga tersebut agar mereka dapat mandiri dan berdaya di dalam meningkatkan sosial ekonominya. Di dalam skema pembiayaan program tersebut tidak hanya mengandalkan dana dari APBD, namun juga dari pihak ketiga seperti perusahaan-perusahaan. Dalam acara tersebut, Wakil Bupati Tuban bersama pimpinan Yayasan Dana Mandiri serta GM PT Holcim
melakukan dialog, intensifikasi, dan pemetaan pos daya dengan perangkat desa maupun kecamatan agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana. Program pos daya ini khususnya di dalam pemberdayaan keluarga skala kecil di desa-desa sangat sinergis dan sangat membantu upaya-upaya pemerintah kabupaten di dalam rangka program pemberdayaan masyarakat yang berbasis di dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan ataupun peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat. Kita mengetahui bahwa di Kabupaten Tuban masih cukup banyak penduduk yang miskin. Salah satu program prioritas kita di dalam program kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat miskin tersebut agar cepat mandiri dan berdaya di dalam rangka sosial ekonomi masyarakat. TV Pos Daya melaporkan. Kegiatan pos pemberdayaan keluarga yang diprakasai oleh Yayasan Dam Mandiri semakin melebarkan sayapnya. Selasa 23 Desember 2014, Haryono Siono mengukuhkan Bina Keluarga Balita, Lansia, dan Perempuan sebagai bagian dari Pos Daya Bekasi. Langkah ini merupakan gebrakan besar karena dapat membuat 1.500 warga rentan miskin di Bekasi lebih sejahtera di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ibu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bekasi ini menjadi sponsor dari gerakan pemberdayaan keluarga, gerakan Bina Keluarga, baik Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Dewasa, dan Bina Keluarga Lansia. Ini adalah bibit-bibit dari pembentukan pos pemberdayaan keluarga secara paripurna. Nah, harapannya adalah bahwa bina-bina ini sekarang menyatu dan difokuskan pada keluarga miskin, sehingga tidak boleh ada keluarga miskin yang tidak sehat, keluarga miskin yang anaknya tidak sekolah, keluarga miskin yang tidak ikut KB, atau keluarga miskin yang tidak punya usaha ekonomi. Karena akhirnya adalah bahwa keluarga itu bisa melaksanakan 8 fungsi keluarganya secara sempurna. Bisa menggerakkan panca inderanya, bisa menggerakkan panca budi inderanya, dan sekaligus menggerakkan tangan dan kakinya untuk bekerja cerdas dan keras, disertai hati yang penuh kasih sayang dan berbagi dengan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang kini dilakukan adalah dengan mengajak tokoh masyarakat setempat untuk memberikan motivasi kepada masyarakat sehingga mereka tergerak untuk berusaha. Nantinya hasil produk mereka yang berupa makanan atau kerajinan akan dipamerkan di pasar Sabtu Minggu Bekasi. Ajang ini dijadikan sebagai wadah promosi dan berjualan bagi mereka sehingga kehidupan ekonomi semakin baik. Selain itu, masyarakat juga bersuadaya mendirikan sekolah gratis agar masyarakat di wilayah mereka semuanya dapat mengenyam pendidikan. Tidak lupa, sektor kesehatan juga menjadi perhatian Pos Daya dengan menggelar posyandu, pemeriksaan kesehatan hasil kerjasama dengan suku dinas kesehatan dan senam Indonesia Sehat. Ini TV Pos Daya melaporkan. Paramita Rusadi terpilih menjadi Duta Lansia 2015. Pelantikan Duta Lansia sendiri dilakukan di Universitas Trilogi pada 29 Mei 2015. Paramita terpilih karena memiliki kontribusi yang besar dalam gerakan membantu lansia. Selain itu, Paramita juga menjadi anggota dalam Yayasan Swasti Swarna yang fokus dalam penanganan masalah lansia di Indonesia. Ada sejumlah tugas yang menjadi fokus perhatian Paramita pasca terpilih menjadi Duta Lansia. Berikut adalah penjelasan darinya. Saya bisa mewujudkan impian saya, mempunyai rumah lansia yang baik seperti yang ada di luar negeri, yang rumah lansia ini yang tidak kita membuang orang tua kita, tetapi memberikan solusi, memberikan tempat, wadah agar tetap mereka bisa berkreativitas dengan positif dan tetap memberikan aspirasinya, pemikirannya, dan sumbangsinya kepada lingkungannya. Dan saya pikir menjadi lansia yang menjadi panutan
tolak ukur dan menjadi lansia yang bisa memberikan contoh bagi para generasi. Pada kesempatan ini, para mitra juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut peduli kepada kehidupan kaum lansia. Kedepan, lansia diharapkan akan semakin terpacu untuk keikutsertaan dalam proses pembangunan. Selain itu, melalui kebersamaan, maka moto lansia Indonesia yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas akan terwujud. Tim TV Pos Daya melaporkan. Dosen dan mahasiswa diharapkan memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan tridharma perguruan tinggi, sehingga hubungan antara mahasiswa dan dosen bukan hanya sekedar belajar mengajar, namun lebih kepada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara seimbang. Diharapkan para dosen dan mahasiswa dapat mendampingi masyarakat minimal 1,5 bulan agar suatu masyarakat dapat berpikir secara sistematik. Para dosen ini tidak boleh berpikir ngawur, tetapi berpikir dengan teori dan sistemik. Ini yang diharapkan oleh para dosen. Jadi kalau jalan, ya jalan itu kakinya satu-satu, jangan lompat-lompat, itu bukan jalan, itu berpikir sistemik. Kalau mau kaya, itu harus sekolah dulu, supaya nanti bisa bekerja, lalu nilai tambahnya tinggi. Tidak langsung mencuri, bisa dapat banyak, tetapi karena bodoh, akhirnya duitnya habis dalam 2 hari. Nyuri lagi, akhirnya dikebuki rakyat. Begitu. Diharapkan 1-2 dosen dapat membina satu desa. Dalam binaannya, dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memecahkan kasus kemiskinan di wilayah tersebut. Semisal, desa tersebut kekeringan, maka dosen melakukan penelitian untuk menjadikan desa tersebut subur. Atau, dosen dapat meneliti satu desa agar dapat berkembang melalui sumber daya lainnya. Dan untuk menunjang infrastruktur, dosen dapat bekerja sama dengan bupati dan lurah untuk membangun infrastruktur yang dapat menunjang warga di wilayahnya. Tentu saja, hal tersebut dilakukan dengan penelitian yang membutuhkan kecerdasan dan inovasi yang dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, peran dosen sangat dibutuhkan dalam pembangunan suatu wilayah di Indonesia. Tim TV Pos Daya melaporkan.